Saya waktu dulu bagaimana mengharapkan seorang anak dalam hidup saya, itu tidak mudah karena memang melalui perjuangan yang sangat lama, berat dan juga penuh penderitaan. Dalam 9 tahun itu saya ikut proses bayi tabung sampai inseminasi, gagal 1 kali, gagal 2 kali. Saya bilang sudah cukup Tuhan, saya sudah selesai. Saya tidak mau lagi proses bayi tabung. Memang sebelum bayi tabung saya punya penyakit endometriosis. Maaf cakap kalau datang bulan itu sakitnya luar biasa. Saat itu saya harus ikut laparoskopi. Saya dioperasi laparoskopi itu yang penyebab penyumbatan tidak dapat melahirkan anak. Tapi sudah di laparoskopi, sudah dioperasi, sudah semuanya saya ikuti prosesnya baik di dunia maupun Tuhan. Tetap masih tidak bisa punya anak sampai menjalani 9 tahun 9 bulan, hampir 10 tahun saya mengalami rasa kecewa yang mendalam dengan Tuhan. Suami saya hanya kasih dorongan sabar, tapi dia tidak tahu hati wanita ya. Saya merasa tidak sempurna kalau tidak memiliki keturunan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, kok belum ada tanda-tanda hamil. Tapi saya percaya ketika saya baca Alkitab bahwa anak itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kasih itu juga ada maksud Tuhan, kan gitu ya. Uli sudah pergi ke dokter untuk tindakan pemeriksaan kesehatan. Bahkan saya pun diperiksa spermanya kondisinya baik-baik saja. Tapi saya memaklumi karena dia ada miom, ada masalah di dalam rahimnya itu saya paham. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. 3 bulan tiba-tiba saya lagi di kantor, saya muntah. Saya muntah yang dahsyat berapa kali, langsung ke kamar mandi, saya balik lagi, terus muntah lagi, balik lagi, muntah lagi. Ketika muntah yang ketiga ini nggak bisa tertahan, muntah terus sampai akhirnya bos saya dan teman-teman saya bilang, coba ke dokter, kenapa kamu muntah? Dan saya ngerasain pahit gitu. Lalu mereka ambil test pack gitu, coba kamu buang air seni gitu. Terus mereka lihat, ketika mereka lihat ternyata positif gitu. Sesudah saya hamil, prosesnya tidak sampai di situ. Masih Tuhan izinkan lagi terjadi dalam hidup saya pergumulan, yaitu ternyata pas mau masuk usia 5 bulan, saya mengalami pendarahan. Lalu kita ke dokter, ibu hati-hati ini pendarahan, berbahaya. Dia bilang, ibu mengalami plasenta preveria. Jadi kalau semakin besar kandungan, semakin besar itu seperti rambutan kalau dikupas ada kulit putihnya, itu dia akan melebar, terbuka, langsung nanti bayinya bisa keluar, dia bilang. Jadi saat saya istirahat, saya bed rest, waktu saya bed rest juga darahnya keluar. Saya bilang, Tuhan sudah memberikan janin dalam rahim saya. Tolong Tuhan jangan ambil. Tolong Tuhan selamatkan. Karena tidur pun darahnya sudah mengalir. Darahnya sudah banyak mengalir. Sedang saya harus mempertahankan itu 9 bulan. Saya hanya bilang, Tuhan, maaf kalau saya terlalu kecewa dan menyakiti Tuhan. Maafkan perkataan saya. Bantu saya Tuhan untuk tetap mempertahankan janin ini. Saya menangis. Suster datang. Kenapa ibu menangis? Enggak, saya takut. Langsung suster ngambil alat. Dia telepon dokter. Saya dimasukin ke ruang operasi. Dokter nggak ngomong apa-apa, langsung terjadi, cepat, cuma dalam berapa jam. Setelah lahir, dioperasi, dokter bilang, selamat ya Bu, selamat. Akhirnya bayinya lahir juga. Nah, saya nggak tahu begitu sampai ke rumah, saya lihat bayi saya mana, kok nggak ada bayi. Saya melihat baju-baju bayi aja. Baru suami saya bilang, kalau bayinya itu
harus dimasukkan ke inkubator karena lahirnya itu ke minum ketuban gitu kan. Nah setelah itu saya nangis lagi, saya mau ketemu bayi. Saya hanya lihat bayi saya senyum sebentar, terus menangis lagi. Karena saya lihat ada infusan, bayi sekecil itu baru lahir 1 hari sudah dihimpus gitu. Kok ada infusan? Karena jauh kaca baru dia gitu. Saya hanya pegang kaca, saya hanya bilang, "Adek, ini Mami. Kita berjuang sama-sama, Dek. Mami percaya Tuhan akan kasih kamu kemenangan. Kamu harus jadi pemenang. Mami pemenang, kamu pemenang. Kamu mutiara Allah, kamu ratu Allah. Adek menang ya. Ini Mami, sehat ya Dek." Saya bicara dengan dia melalui batin dengan Tuhan Yesus, tolong. Saya bilang dalam waktu dekat Tuhan akan sembuhkan anak saya. Ternyata benar, kami juga dapat satu masukan bahwa anak ini bisa sembuh hanya dengan air susu, ASI. Pada saat itu ASI saya, mohon maaf, tidak bisa keluar karena saya stres. Saya bingung dari mana lagi harus cari gitu. Hanya dengan ASI itu yang saya seperti tidak punya malu lagi melihat di rumah sakit Harapan Kita ada orang melahirkan. Saya datangin, saya tidak kenal. "Ibu mohon maaf," saya menceritakan, "boleh nggak saya minta ASI Ibu? Bayi saya sedang sekarat, butuh ASI, ibu yang baru melahirkan." Tapi saya tanya dulu ke suster, itu ibunya sehat. Kami beli, akhirnya mereka mau dan memompa ASInya dan diberikan kepada saya. Dia minum cuma 2 hari. 2 hari lebih lah, mau ke 3 hari. Itu sembuh. Segitu banyak infusan yang masuk, obat, suntik semua ya, yang jadi, kan belum tentu jadi kesehatan, tapi bisa jadi racun buat tubuh bayi yang baru lahir. Saya pikir hanya ASI, obatnya hanya ASI. Tuhan luar biasa gitu. Tuhan tuh hebat. Itulah sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus tuh besar, ajaib dan nyata, agung. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, jadikan anak ini permata Tuhan. Jadikan anak ini yang selalu rendah hati, takut Tuhan dan melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan punya maksud buat anak ini."